Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk diperdebatkan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu Abu Nawas, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-menerus mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa soal dalam acara debat kali ini akan diajukan dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa," jawab Syekh Faqih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya, dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin Abu Nawas, dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja balik. "Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk memperhatikan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawa tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik, tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Menghadap sesama manusia saja Paduka tidak pernah lupa, tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka
kenapa Paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya. Paduka tak perlu menegurnya dengan cara santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan akan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya, Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilakan untuk pulang, dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, sebenarnya aku masih penasaran dengan jawaban yang kau berikan, tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka. Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, wahai Tuan besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali.
Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanian. Minumlah racun ini. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. Apa racun itu benar-benar mematikan? Tanyanya sedikit ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu, tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu, katanya santai. Orang-orang tercengang. Subhanallah, Abu Nawas selamat, seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. Tuan, itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat? Pendeta menjawab dengan percaya diri. Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad. Filosof menambahkan, kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir. Penyair menyeringai, namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi. Baginda Raja tersenyum lebar. Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. Tapi ada syaratnya, kata sang pendeta. Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami. Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. Tidak masalah,
Aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami, katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus? Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. Veritas esluk in tenebris, uomodo homo sine fide vivit. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. Iskepsi einai i arti dis eleftherias ti einai i alatehia koris logiki. Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehkal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut, ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit
namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Sore itu suasana Masjid Al-Hikmah begitu damai. Matahari yang hampir tenggelam memancarkan cahaya keemasan, menciptakan bayangan panjang di halaman masjid. Jamaah mulai berdatangan untuk bersiap sholat maghrib. Namun ketenangan itu mendadak terusik oleh derap langkah berat. Rombongan besar sekitar 100 orang memasuki halaman masjid. Mereka terlihat berbeda, wajah-wajah asing dengan raut wajah serius. Seorang pria tua yang tampak berwibawa melangkah maju dengan tongkat di tangannya. Dialah Tarsan, seorang pemimpin kelompok ateis yang terkenal dengan retorika tajamnya. Tarsan berhenti di ambang pintu masjid. Matanya menyapu ruangan, seolah menantang siapa saja yang ada di dalam. Kami datang dengan satu tujuan, katanya. Suaranya menggema di ruangan utama masjid. Kami menantang kalian untuk membuktikan kebenaran agama kalian, bukan dengan iman, tetapi dengan logika dan data. Jika tidak ada yang mampu, maka itu membuktikan bahwa keyakinan kalian hanyalah dongeng. Jamaah terkejut dan saling berbisik. Suasana menjadi tegang. Beberapa orang tampak tidak senang dengan sikap rombongan tersebut, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menjawab. Dalam hati banyak dari mereka merasa bahwa ini bukan tempat untuk berdebat, tetapi untuk beribadah. Namun Tarsan terus berdiri menunggu jawaban, dan ketegangan di udara semakin terasa. Apakah tidak ada yang cukup berani? Apakah iman kalian hanya ilusi belaka? Serunya lagi dengan nada mencemooh. Saat itulah Abu Nawas, seorang pemuda yang dikenal cerdas dan berpengetahuan luas, berdiri dari saf belakang. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, meski ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Dengan langkah mantap, Abu Nawas maju ke hadapan Tarsan dan rombongannya. Semua mata tertuju padanya, berharap Abu Nawas mampu menjawab tantangan ini. Saya Abu Nawas, katanya dengan suara mantap. Saya tidak berdiri di sini untuk berdebat demi menang atau kalah, tetapi untuk menyampaikan kebenaran. Jika kalian benar-benar mencari jawaban, mari kita diskusi dengan tenang. Tarsan menatap Abu Nawas, tampak sedikit terkejut dengan keberanian pemuda itu. Namun ia segera menguasai diri dan berkata, baiklah Abu Nawas, tapi ingat, kami tidak akan menerima jawaban yang hanya berupa dogma atau keyakinan buta. Logika dan data adalah satu-satunya yang bisa diterima. Rombongan di belakang Tarsan berbisik kecil, seolah mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melawan argumen mereka. Para jamaah masjid mulai berkumpul di sekitar mereka, menciptakan lingkaran besar. Suasana semakin mencekam, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia duduk bersila di lantai, mengisyaratkan kepada Tarsan dan rombongannya untuk melakukan hal yang sama. Sebelum kita mulai, kata Abu Nawas dengan tenang, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan diskusi ini bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk mencari kebenaran. Apakah kalian setuju? Tarsan mengangguk dengan angkuh. Tentu saja, tapi ingat, kami tidak mencari penghibur emosional, hanya fakta yang berbicara. Abu Nawas memandang Tarsan dengan tatapan yang lembut, tetapi penuh keyakinan. Baiklah, maka dengan nama Allah kita mulai, katanya. Jamaah yang menyaksikan menahan nafas, merasakan bahwa ini bukan sekedar debat, tetapi momen penting yang akan menentukan lebih sekedar argumen.
Tarsan memulai debat dengan suara tegas, seolah ingin menunjukkan keunggulannya sejak awal. Baiklah Abu Nawas, jika Tuhan kalian itu benar-benar ada, mengapa dia tidak terlihat? Bukankah sesuatu yang nyata harus bisa dilihat atau dirasakan langsung? Atau jangan-jangan dia hanya hasil dari imajinasi manusia belaka? Suara bergema di ruangan membuat beberapa jamaah terlihat gelisah. Abu Nawas dengan wajah tenang tersenyum kecil. Ia memulai jawabannya dengan tersenyum lembut tetapi penuh keyakinan. Tarsan, pertanyaan Anda mengasumsikan bahwa keberadaan sesuatu hanya dapat dibuktikan melalui penglihatan. Namun, apakah Anda percaya pada gravitasi? Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda merasakan dampaknya. Setiap kali Anda berdiri di bumi atau melihat benda jatuh, Anda tidak dapat melihatnya, tetapi Anda merasakan dampaknya. Setiap kali Anda berdiri di bumi atau melihat benda jatuh, sama seperti gravitasi, Tuhan tidak terlihat oleh mata, tetapi tanda-tanda keberadaannya ada di mana-mana. Rombongan Tarsan tampak sedikit terkejut dengan perumpamaan itu. Namun Tarsan tidak menyerah, ia menyela. Tapi gravitasi bisa dibuktikan dengan eksperimen ilmiah. Apakah kalian memiliki bukti seperti itu untuk Tuhan kalian? Abu Nawas menatap Tarsan, lalu berkata dengan suara yang mantap, tentu saja bukti keberadaan Tuhan dapat ditemukan dengan tanda-tanda yang dia tinggalkan di alam semesta. Lihatlah bagaimana langit yang luas berdiri tanpa tiang, bagaimana bumi berputar dengan kecepatan yang sempurna, bagaimana kehidupan terbentuk dari sesuatu yang sebelumnya mati. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3, Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Semua ini adalah bukti bagi orang-orang yang mau berpikir. Rombongan Tarsan mulai terlihat sedikit bingung, tetapi Tarsan tetap mempertahankan sikapnya. Itu hanya kata-kata dalam kitab suci kalian. Bagaimana saya bisa yakin bahwa itu bukan hanya karangan manusia? Bukankah banyak kitab kuno yang juga mengklaim hal serupa? Abu Nawas tersenyum lagi. Tarsan, apakah Anda tahu bahwa Al-Quran diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu? Namun, di dalamnya banyak ayat yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Contohnya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Bukankah ini sesuai dengan teori Big Bang yang baru ditemukan pada abad ke-20? Tarsan tampak terkejut, tetapi ia segera menyembunyikan ekspresinya dengan senyum sinis. Baiklah kalau begitu, jika Tuhan kalian benar-benar ada dan maha kuasa, mengapa dia membiarkan begitu banyak penderitaan di dunia? Bukankah itu bertentangan dengan sifatnya yang maha pengasih? Abu Nawas menatap Tarsan dengan tatapan lembut. Penderitaan yang Anda sebutkan bukanlah bentuk ketidakhadiran Tuhan, tetapi bagian dari ujian kehidupan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuhan mengizinkan ujian terjadi untuk menguji keimanan manusia dan memberikan hikmah di baliknya, seperti seorang guru yang menguji muridnya. Ujian bukan berarti guru itu jahat, melainkan ingin melihat muridnya berkembang dan berhasil. Seorang rombongan Tarsan berdiri dan berseru, itu terlalu abstrak. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa dia tidak mencegah kejahatan sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang, kebebasan memilih adalah karunia Tuhan kepada manusia.
jika Tuhan memaksakan kebaikan, maka manusia tidak lagi menjadi makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, "Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir." Kejahatan terjadi karena manusia menyalahgunakan kebebasan ini, tetapi Tuhan tetap memberi waktu bagi mereka untuk bertaubat dan kembali. Tarsan terlihat terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Jamaah di sekeliling mereka mulai merasa bingung dengan cara Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan penuh logika. Namun Tarsan tidak mau menyerah begitu saja. Tapi jika Tuhan kalian itu satu, mengapa ada begitu banyak agama yang mengklaim sebagai jalan yang benar? Apakah itu tidak membingungkan? Abu Nawas tersenyum lagi. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan diberikan kebebasan untuk mencari kebenaran. Namun tidak semua orang menggunakan akal dan hati nurani yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas-jelas yang benar daripada jalan yang salah." Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Islam mengajarkan bahwa kebenaran itu satu, tetapi manusia sendirilah yang sering membuatnya kabur karena kesombongan atau ketidaktahuan. Suasana menjadi hening sejenak. Para jamaah yang sebelumnya khawatir kini mulai merasa percaya diri. Sementara Tarsan tampak gelisah, tetapi ia belum menyerah. "Baiklah Abu Nawas, jawabanmu cukup menarik, tapi kita akan lihat apakah kau bisa menjawab pertanyaan berikutnya," katanya dengan nada menantang. Abu Nawas tetap tersenyum. "Silahkan Tarsan, kita di sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang atau kalah," katanya dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan. Debat masih jauh dari selesai, tapi tanda-tanda awal sudah mulai terlihat. Para jamaah kini melihat bahwa kebenaran jika disampaikan dengan ilmu dan hikmah tidak hanya mampu menenangkan hati yang gelisah, tetapi juga menggoyahkan argumen-argumen yang semula tampak tak terkalahkan. Debat berlanjut dengan ketegangan yang semakin terasa. Kali ini seorang pria dari kelompok Tarsan berdiri. Wajahnya tampak percaya diri, seakan ia telah menemukan celah untuk menjatuhkan argumen Abu Nawas. Dengan suara lantang ia bertanya, "Abu Nawas, jika Adam adalah manusia pertama sebagaimana yang disebutkan agama kalian, lalu bagaimana Anda menjelaskan keberadaan manusia purba? Bukti fosil menunjukkan bahwa manusia telah berevolusi selama jutaan tahun. Apakah agama kalian mengabaikan fakta ini?" Abu Nawas menatap pria itu dengan senyum tenang. Ia memulai dengan pertanyaan balik, "Saudaraku, apakah Anda yakin teori evolusi telah memberikan penjelasan yang final dan sempurna tentang asal-usul manusia?" Pria itu terlihat sedikit terkejut. "Tentu saja, evolusi adalah salah satu teori ilmiah yang paling diterima di dunia." Abu Nawas mengangguk. "Betul, evolusi adalah teori yang diterima luas dalam dunia sains. Namun, teori itu sendiri masih memiliki banyak celah dan perdebatan di antara para ilmuwan. Bahkan, asal-usul manusia seperti hubungan langsung antara manusia modern dan manusia purba masih menjadi misteri hingga kini. Tetapi mari kita kembali ke agama. Dalam Islam disebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama yang diberi akal, ruh, dan tugas sebagai khalifah bumi. Ini tidak berarti bahwa makhluk mirip manusia yang ditemukan di dalam fosil tidak pernah ada. Mereka mungkin makhluk yang berbeda, bagian dari perjalanan penciptaan yang hanya diketahui oleh Allah. Jamaah mulai saling berbisik, terkesima dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya membela agamanya, tetapi juga menghormati ilmu pengetahuan. Namun pria tadi belum puas. Tapi bukankah itu hanya cara untuk menghindari?
Jika manusia pertama adalah Adam, mengapa fosil manusia purba seperti Homo erectus ada? Abu Nawas menjawab dengan lembut, Islam tidak memberikan rincian tentang makhluk sebelum Adam, tetapi tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fakta ilmiah tentang keberadaan mereka. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Adam hanyalah manusia biasa, tetapi makhluk yang diberi tugas besar sebagai pemimpin di bumi. Adapun makhluk sebelum Adam, kita tidak mengetahui sepenuhnya hikmah Allah dalam menciptakan mereka. Tetapi itu tidak membatalkan keberadaan mereka sebagai manusia pertama yang kita kenal. Pria tadi terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Namun Tarsan segera mengambil alih. Jadi, Anda mengakui bahwa agama kalian tidak menjelaskan semuanya. Bukankah itu menunjukkan kelemahan? Abu Nawas menatap Tarsan dengan tatapan lembut tapi tegas. Tarsan, ilmu manusia memiliki batas. Bahkan, dalam sains, banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Misalnya, apa yang terjadi sebelum Big Bang, atau bagaimana kesadaran manusia terbentuk. Al-Quran tidak bertujuan untuk menjadi buku teks ilmiah, tetapi sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 27, Allah berfirman, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan sesudahnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pengetahuan manusia sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah. Suasana kembali hening. Jamaah masjid mulai merasa bahwa setiap jawaban Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga membawa kedamaian. Namun Tarsan belum selesai. Kali ini ia mencoba menyudutkan Abu Nawas dengan nada yang lebih tajam. Kalau begitu, mengapa Tuhan kalian menciptakan manusia dengan segala kelemahannya? Bukankah Dia bisa menciptakan makhluk yang sempurna sejak awal? Abu Nawas menghela nafas, lalu menjawab, kesempurnaan bukan berarti tanpa kelemahan, tetapi sesuai dengan tujuan penciptaan. Manusia diciptakan dengan kelemahan agar mereka belajar, berkembang, dan mencari kebenaran. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kelemahan kita adalah bagian dari rencana Allah agar kita mengenal diri kita sendiri dan akhirnya mengenal Sang Pencipta. Seorang dari rombongan Tarsan yang lebih muda berdiri. Dengan nada skeptis ia bertanya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa semua itu benar? Bukankah ini hanya berdasarkan kepercayaan? Abu Nawas menjawab dengan penuh keyakinan. Keyakinan tidak muncul tanpa dasar. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, merenung, dan mencari bukti. Dalam Al-Quran surat Al-Ghashiyah ayat 17-18 Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Tuhan mengajarkan kita untuk melihat tanda-tandanya di alam semesta. Keyakinan saya berasal dari melihat tanda-tanda ini, memahami Al-Quran, dan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata Abu Nawas mulai menggoyahkan beberapa anggota rombongan Tarsan. Beberapa dari mereka tampak terdiam, memikirkan jawaban yang baru saja didengar. Tarsan meski terlihat mulai kehilangan arah, tetap berusaha mempertahankan argumennya. Semua ini mungkin tampak indah bagi Anda, tapi bagi saya itu hanya kebetulan alam. Abu Nawas tersenyum kecil. Kebetulan jika Anda menemukan sebuah buku di tengah hutan, apakah Anda akan berpikir bahwa buku tercipta dengan sendirinya? Tidak. Anda akan tahu bahwa ada seorang yang menulisnya. Alam semesta ini jauh lebih rumit dan indah daripada sebuah buku. Jika sebuah buku saja membutuhkan seorang penulis, bagaimana dengan alam semesta? Kebetulan tidak dapat menjelaskan keteraturan yang begitu sempurna ini. Suasana mulai berubah.
banyak dari rombongan Tarsan yang kini tidak lagi tampak angkuh. Beberapa dari mereka bahkan terlihat termenung, seolah mulai mempertimbangkan bahwa apa yang mereka dengar mungkin benar. Namun Tarsan belum menyerah. Jawabanmu menarik, Abu Nawas, tapi aku masih memiliki satu pertanyaan lagi. Abu Nawas menatap Tarsan dengan lembut. Tentu saja, silahkan Tarsan. Saya di sini untuk mendengar. Saya di sini untuk mendengar dan menjawab semampu saya. Debat belum selesai, tetapi gelombang kebenaran mulai terasa. Jamaah di masjid merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar argumen logis sedang terjadi. Debat yang semakin memanas tidak membuat Abu Nawas kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, ia terlihat semakin yakin dengan jawaban yang diberikan. Tarsan yang mulai merasa terpojok tersenyum tipis. Kali ini ia mencoba sebuah taktik berbeda, mengajukan pertanyaan yang dikenal menjebak. Dengan nada sedikit mengejek, ia bertanya, jika Tuhan kalian itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu berat sehingga dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Ruangan masjid hening sejenak. Beberapa dari rombongan Tarsan tersenyum penuh kemenangan, seolah pertanyaan itu adalah senjata pamungkas. Jamaah masjid di sisi lain tampak tegang. Beberapa dari mereka bahkan mulai berdoa dalam hati, berharap Abu Nawas mampu menjawab dengan bijak. Abu Nawas seperti biasa tetap tenang. Ia menatap Tarsan dengan tatapan lembut dan berkata, Tarsan, pertanyaanmu menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya. Apakah Anda tahu bahwa pertanyaan ini mengandung kontradiksi logis? Tarsan sedikit tersentak, tetapi berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kontradiksi? Jelaskan, katanya. Abu Nawas tersenyum. Kekuasaan Tuhan dalam Islam tidak berarti melakukan hal-hal yang mustahil secara logis, seperti menciptakan lingkaran yang bersudut atau membuat sesuatu yang ada dan tidak ada secara bersamaan. Pertanyaan Anda tentang batu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan adalah sebuah paradoks. Tuhan tidak dibatasi oleh logika manusia, tetapi Dia juga tidak bertindak di luar hikmahnya. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang mungkin dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi pertanyaan itu bukanlah tentang kekuasaan Tuhan, tetapi tentang batasan logika manusia yang mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa anggota rombongan Tarsan tampak bingung, sementara sebagian lainnya mulai mengangguk-angguk kecil. Mereka terlihat mulai menyadari kelemahan dan pertanyaan tersebut. Namun Tarsan belum menyerah. Baiklah, mungkin pertanyaan ini dianggap paradoks. Tapi kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan semua kejahatan yang terjadi di dunia ini? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengapa Dia membiarkan penderitaan, perang, dan kematian terjadi? Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara lembut tetapi penuh kekuatan. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan banyak orang yang berjuang memahami hikmah di balik penderitaan. Allah menciptakan kehidupan sebagai ujian. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kejahatan dan penderitaan adalah bagian dari ujian itu. Mereka mengajarkan kita untuk menghargai kebaikan, mencari keadilan, dan bersabar. Tarsan menggelengkan kepala. Jadi, Tuhan menciptakan manusia untuk menderita. Apakah itu adil? Abu Nawas tersenyum kecil. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menderita, tetapi untuk belajar dan berkembang. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini telah diukur dengan sempurna oleh Allah. Bahkan dalam penderitaan,
ada hikmah yang bisa dilihat oleh mereka yang sabar dan mau merenung. Seorang anggota rombongan Tarsan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Tapi jika Tuhanmu Maha Kuasa, mengapa ia tidak menghentikan kejahatan itu? Bukankah dia bisa memaksa semua orang untuk berbuat baik? Abu Nawas menatap pria itu dengan tatapan penuh kasih. Saudaraku, jika Tuhan memaksa kita berbuat baik, maka kita tidak lagi menjadi manusia. Kita hanya akan menjadi robot tanpa kehendak bebas. Kehendak bebas adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 Allah berfirman, "Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir." Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau salah, tetapi Dia juga memberikan kita petunjuk agar kita tidak sesat. Perlahan suasana di masjid mulai berubah. Beberapa dari rombongan Tarsan tampak semakin ragu dengan pandangan mereka sebelumnya. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengangguk kecil, seolah setuju dengan jawaban Abu Nawas. Namun Tarsan tetap bertahan. "Jadi, menurutmu kejahatan adalah pilihan manusia? Bagaimana dengan bencana alam? Apakah itu juga kesalahan manusia?" Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Bencana alam bukanlah bentuk kejahatan, tetapi bagian dari keseimbangan alam yang diciptakan Allah." Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Banyak bencana alam yang terjadi karena kerusakan yang kita lakukan terhadap bumi ini. Tetapi bahkan dalam bencana ada hikmah yang mengingatkan kita akan kelemahan kita sebagai manusia. Tarsan terdiam sejenak. Wajahnya yang tadinya penuh keyakinan mulai berubah. Ia tampak mulai kehabisan argumen. Di sisi lain, beberapa anggota rombongannya mulai terlihat tergerak oleh jawaban Abu Nawas. Bahkan beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin ada kebenaran dalam apa yang disampaikan pemuda muslim itu. Tepat saat Tarzan hendak melontarkan pertanyaan berikutnya, suara azan maghrib berkumandang. Lantunan merdu itu menggema di seluruh masjid, memecah suasana yang sempat tegang. Semua mata tertuju pada muadzin dan suasana menjadi tegang. Abu Nawas berdiri lalu berkata dengan suara lembut, "Izinkan kami melaksanakan sholat terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan diskusi ini." Tarsan meskipun enggan mengangguk, "Baiklah," katanya singkat. Rombongannya duduk diam, sementara jamaah masjid mulai bersiap untuk sholat maghrib. Dalam hening mereka menyaksikan jamaah yang berdiri dalam barisan rapi menghadap kiblat dengan penuh kehusuan. Ada kedamaian dalam gerakan doa jamaah. Itu sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata. Bagi Tarsan dan kelompoknya, malam itu bukan hanya sekedar debat. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak dalam hati mereka. Selesai sholat maghrib, suasana masjid berubah. Jamaah yang tadinya gelisah kini tampak tenang, seolah memberi energi baru untuk menghadapi kelanjutan diskusi. Tarsan dan rombongannya masih duduk diam. Beberapa di antara mereka terlihat lebih husu daripada sebelumnya. Tarsan sendiri terlihat termenung, mungkin mencoba mencerna lantunan doa yang baru saja didengar. Namun ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum kecil. "Baiklah Abu Nawas, kita lanjutkan," katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Abu Nawas di tengah lingkaran, wajahnya tetap tenang. Ia memandang Tarsan dengan tatapan yang lembut namun penuh keyakinan. "Silahkan Tarsan, pertanyaan terakhir yang tadi belum selesai. Apa yang ingin Anda sampaikan?" Tarzan menghela napas panjang sebelum menjawab. Kali ini nadanya tidak lagi seperti sebelumnya, tidak lagi tajam, tetapi terdengar lebih ragu.
Abu Nawas yang masih sulit menerima bahwa Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan penderitaan terjadi. Jika memang kehendak bebas adalah jawabannya, bagaimana dengan mereka yang tidak bersalah? Anak-anak kecil yang mati kelaparan, korban bencana, atau orang-orang yang bahkan tidak punya kesempatan untuk memilih. Abu Nawas tersenyum kecil. Pertanyaan Anda sangat manusiawi. Islam tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan. Namun, izinkan saya menjelaskan. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3 Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur dan benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta. Penderitaan adalah ujian, bukan hanya bagi mereka yang mengalaminya, tetapi juga bagi kita. Apakah kita peduli, membantu, atau malah mengabaikan? Itulah pertanyaan besar yang akan dijawab di akhirat. Salah satu anggota rombongan Tarsan yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, tetapi penuh emosi. Tapi bagaimana jika penderitaan itu tidak adil? Anak-anak yang meninggal, mereka bahkan belum tahu apa itu dosa. Abu Nawas menatap pria itu dengan penuh empati. Anak-anak yang tidak berdosa dalam Islam tidak akan diminta pertanggungjawaban atau sesuatu yang mereka tidak tahu. Dalam Quran surat An-Nazm ayat 38 sampai dengan 39 Allah berfirman, bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Anak-anak kecil itu tidak akan dirugikan oleh ujian dunia ini. Sebaliknya mereka akan menjadi penghuni surga tanpa hisab. Pria tadi terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata Abu Nawas seolah membebaskan beban yang ia simpan selama ini. Namun Tarsan yang masih berusaha mempertahankan argumennya berkata lagi, tapi mengapa Tuhan kalian memilih cara ini? Bukankah Dia bisa menciptakan dunia yang sempurna tanpa penderitaan? Abu Nawas menjawab dengan sabar, dunia ini bukanlah tujuan akhir Tarzan. Ini hanya tempat persinggahan sementara untuk menguji kita. Allah menciptakan kehidupan di dunia dengan segala kekurangannya agar kita memahami nilai sebenarnya dari surga, tempat yang sempurna tanpa penderitaan. Dalam Quran surat Ad-Duha ayat 4 Allah berfirman, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dunia ini hanyalah ujian sementara. Surga adalah balasan bagi mereka yang lulus. Suasana di masjid menjadi hening. Beberapa anggota rombongan Tarsan mulai terlihat menunduk, seolah mencoba menyembunyikan emosi mereka. Tarsan sendiri mulai kehilangan cengkramannya pada sebuah argumen yang ia banggakan. Namun, ia masih mencoba mempertahankan sikapnya. Lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa surga itu nyata? Bukankah itu hanya janji kosong untuk membuat manusia tunduk? Abu Nawas tersenyum, kali ini lebih lebar. Surga adalah janji Allah dan janjinya tidak pernah meleset. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 20 Allah berfirman, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan tempat-tempat yang tinggi. Dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri, namun keyakinan kami terhadapnya tidak hanya datang dari janji itu. Kami merasakannya dalam hati kami, dalam keadaan damai yang muncul setiap kali kami mendekatkan diri kepada Allah. Jika Anda ingin memahami, cobalah sendiri. Dekati Dia dan lihatlah bagaimana hati Anda berubah. Kata-kata itu menusuk hati Tarsan. Ia tidak lagi bisa membalas dengan ejekan atau argumen. Sesuatu di dalam dirinya mulai bergolak, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menunduk terdiam. Suasana masjid kembali hening, hanya terdengar hembusan nafas dari mereka yang hadir. Tiba-tiba dari arah belakang, salah seorang anggota rombongan Tarsan berdiri.
Dengan suara bergetar, ia berkata, "Abu Nawas, aku datang ke sini sebenarnya untuk mencari kelemahan agamamu. Tetapi sekarang aku justru menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Bisakah kau membimbingku?" Mata Abu Nawas mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap tersenyum. "Tentu saja saudaraku, Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Siapapun yang ingin mencari kebenaran, itu selalu terbuka lebar." Melihat itu, beberapa anggota rombongan lainnya mulai berdiri satu persatu. Mereka mengucapkan hal serupa, mengakui bahwa argumen Abu Nawas tidak hanya masuk akal, tetapi juga menyentuh hati mereka. Akhirnya Tarsan pun berdiri. Wajahnya yang tadinya penuh dengan keangkuhan ini berubah menjadi penuh dengan rasa haru. Dengan suara berat, ia berkata, "Aku harus mengakui Abu Nawas. Apa yang kau katakan telah menggoyahkan seluruh keyakinanku. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk berubah. Tetapi aku tahu bahwa aku telah kalah." Abu Nawas berdiri, menepuk bahu Tarsan. "Tarsan, tidak ada yang kalah di sini. Ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang menemukan jalan menuju kebenaran. Jika Anda mau, saya akan membimbing Anda untuk mengenal lebih dalam." Malam itu lebih dari setengah rombongan Tarsan menyatakan diri mereka sebagai mu'alaf, mengucapkan syahadat dengan penuh rasa haru. Bahkan Tarsan meski tidak langsung mengucapkan syahadat, ia berjanji untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Jamaah masjid menyaksikan momen haru tersebut dengan air mata kebahagiaan. Suara adzan Isya menggema, menutupi malam yang penuh keajaiban dan hidayah. Bagi Abu Nawas, tugasnya belum selesai. Namun, ia tahu malam itu telah menjadi awal bagi perubahan besar bagi banyak orang. Malam yang tenang di Masjid Al-Hikmah menjadi saksi bagi perubahan besar yang tidak pernah terduga sebelumnya. Dengan suara bergetar, seorang pria dari rombongan Tarsan berdiri mengusap air mata yang tak lagi dapat ditahan. Ia memandang Abu Nawas dengan penuh haru dan berkata, "Abu Nawas, setelah mendengar semua ini, aku merasa kosong jika kembali tanpa membawa apa yang kau miliki. Ajarkan aku untuk mengenal Tuhan yang kau sembah. Aku ingin mengucapkan syahadat." Abu Nawas mengangguk dengan penuh kehangatan, lalu berdiri di samping pria itu. Jamaah yang berkumpul menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, sementara pria itu mengikuti ucapan Abu Nawas. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Suaranya terdengar lirih tetapi penuh dengan keyakinan. Ketika kalimat terakhir selesai diucapkan, tangis haru pecah dari banyak jamaah. Pria itu jatuh tersimpuh mencium lantai masjid dengan penuh rasa syukur. Melihat itu, beberapa anggota rombongan lainnya ikut berdiri satu persatu. Mereka menyatakan keinginan yang sama, hingga Tarsan sendiri terlihat tersentuh. Akhirnya, dengan Abu Nawas memimpin seluruh rombongan yang bersedia mengucapkan syahadat, berdiri bersama-sama. Dengan lantang dan penuh emosi, mereka mengulang ucapan Abu Nawas. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Setelah kalimat itu selesai, gema takbir terdengar dari seluruh jamaah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Air mata mengalir tanpa henti di wajah mereka yang menyaksikan, menyadari betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.